Jangan tertipu oleh topi lusuh ini. Di bawah topi ini, tersimpan kecerdasan bisnis yang tinggi. Bocah hitam kecil bernama Bernard ini adalah seorang penyemir sepatu, tapi perhatikanlah. Ia sengaja memilih untuk mendirikan lapaknya di depan bank agar nasabahnya adalah orang kulit putih yang kaya. Dia tidak peduli dengan sedikit uang yang diperoleh dari menyemir sepatu. Dia bekerja lambat sehingga dia bisa mendengar rahasia keuangan yang dibicarakan oleh orang kulit putih sambil menunggu. Begitu mereka pergi, anak laki-laki kecil itu menuliskannya di buku catatannya. Yang benar-benar dia inginkan adalah pengetahuan finansial berharga yang didengarnya dari mereka. Sejak usia sangat muda, dia tahu bahwa impian seumur hidupnya adalah menjadi seorang bankir. Ini adalah Texas pada tahun 1939, tempat di mana orang kulit hitam ditindas oleh diskriminasi yang parah. Ayahnya mengatakan kepadanya dengan sedih bahwa mimpinya tidak mungkin terwujud, tetapi mata Bernard menunjukkan tekad melawan segala rintangan. 15 tahun kemudian, bocah lelaki dewasa itu pindah ke Los Angeles bersama istrinya, Eunice, dan anak-anaknya. Diskriminasi rasial di sini tidak seserius di kampung halamannya, sehingga dia memutuskan untuk memulai bisnisnya di sini. Keluarga beranggotakan 3 orang itu harus tinggal di ruang utilitas bobrok salah satu kerabatnya. Meskipun begitu, Bernard berjanji kepada istrinya bahwa mereka akan segera pindah. Dia memulai sebagai agen real estate dan mencari rumah untuk dijual di mana-mana di kota. Melalui pengamatan yang jeli, ia menemukan bahwa komunitas kulit hitam di Los Angeles sudah penuh sesak, sedangkan komunitas kulit putih masih memiliki banyak rumah kosong. Orang kulit hitam memiliki kebutuhan sewa dan kekuatan finansial, tetapi tidak ada pasar. Ini adalah peluang bisnis yang bagus untuk spekulasi dan persewaan real estate. Dia melihat sebuah apartemen milik orang kulit putih dengan rumput liar di pintu depan, jelas tidak dalam kondisi yang baik. Meski begitu, hanya dia yang melihat keunggulan lokasi rumah yang berdekatan dengan kawasan hitam. Dia pergi ke pemilik dan berkata, "Anda hanya menyewakan setengah dari apartemen, jadi mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya? Saya akan memberi Anda $30.000 sekarang, dan saya akan memberi Anda $5.000 lagi ketika saya menyewakan semua kamar." Meskipun pemiliknya mengagumi idenya, dia tidak ingin melakukan bisnis yang berisiko. Bernard mengungkapkan pemahamannya sebelum pergi. Dia tiba-tiba melirik kalender pemilik, yang menunjukkan bahwa itu diberikan oleh manajer bank setempat. Jadi, sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada pemiliknya dan langsung pergi ke bank, di mana dia menemukan manajer yang mengirimkan kalender itu. Sekretaris manajer, yang mendiskriminasi orang kulit hitam, menolak untuk memperkenalkannya kepada manajer. Dia menunggu beberapa jam di pintu bank, dan ketika manajer keluar, dia segera menghentikannya. Dia berkata, "Saya mengenal salah satu pelanggan VIP Anda. Bisnis yang saya lakukan akan menguntungkannya, dan saya harap Anda dapat menyetujui pinjaman untuk saya." Namun, manajer bank menolaknya tanpa pikir panjang. Malam itu, dia menerima telepon dari pemiliknya. Pemiliknya bertanya kepadanya, "Apakah Anda menggunakan nama saya untuk mencoba mendapatkan pinjaman?" Dia tidak punya pilihan selain meminta maaf. Tanpa diduga, pemilik tidak menyalahkannya, tetapi mengagumi keyakinannya bahwa dia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Pemilik memutuskan untuk menjamin pinjaman untuk Bernard sehingga Bernard mendapatkan pinjaman pertama dalam hidupnya dari bank dan membeli properti tersebut. Suatu hari, ketika seorang wanita kulit putih tua baru saja pulang dari berbelanja, dia melihat seorang pria kulit hitam di depan pintunya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" dia bertanya dengan suara tajam. Pria kulit hitam itu menjawab dengan tenang, "Saya sedang merenovasi gedung apartemen." Wanita tua itu berbicara dengan wajah kejam, "Pekerja sepertimu harus berhati-hati." Bernard menjawab, "Jangan khawatir, ini gedung saya, dan saya pasti akan merawatnya dengan baik." Tanpa bicara, wanita tua itu pulang dengan marah dan polisi segera datang. Mereka memberitahu Bernard bahwa seorang wanita tua menelepon polisi dan kemudian membantah klaim Bernard. Namun, Bernard sudah meramalkan masalah, jadi dia sudah bersiap sebelumnya. Bernard mengeluarkan salinan sertifikat real estate.
Polisi menyadari bahwa rumah itu benar-benar miliknya, jadi mereka pergi dengan gusar. Malam itu, Bernard kembali ke gedung apartemen. Wanita tua di pintu melihatnya dan segera menyuruhnya keluar karena ini bukan waktunya untuk renovasi. Bernard tetap menjawab dengan tenang, "Saya bukan pekerja renovasi. Sekarang, saya pemiliknya." Wanita tua itu tercengang, dan beberapa hari kemudian, dia keluar dengan marah karena dia tidak ingin tinggal di gedung yang sama dengan orang kulit hitam. Begitu wanita tua itu pergi, Bernard menyewakan rumahnya kepada seorang wanita kulit hitam. Bangunan itu segera terisi, dan Bernard memberikan pembayaran tindak lanjut yang dinegosiasikan kepada pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya sangat mengagumi Bernard dan menawarkan untuk memulai bisnis dengannya. Bernard memilih rumah dan menghitung pendapatannya, dan pemilik lama menegosiasikan transaksi dan menandatangani kontrak dengannya. Di depan orang kulit putih, mereka tidak akan tahu bahwa mereka berbisnis dengan orang kulit hitam, dan mereka akan membagi pendapatannya. Kerja sama keduanya berjalan sangat lancar, dan mereka langsung menghasilkan banyak uang. Bernard juga pindah dari blok apartemen ke Mansion tak lama kemudian, memberikan kehidupan yang bahagia untuk keluarga tercinta. Inilah kebijaksanaannya, ketika seseorang mendiskriminasi dirinya, dia tidak akan memukul balik karena dengan begitu dia akan terjerumus ke dalam aturan permainan orang lain. Dia ingin bermain dengan aturannya sendiri, ekonomi rasional, dan keuntungan maksimal adalah tujuan utamanya. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus, dan tantangan bisa muncul kapan saja. Mantan pemilik perusahaan yang bekerja dengan Bernard sudah tua dan lemah dan meninggal mendadak beberapa tahun kemudian. Ekuitasnya di perusahaan diwarisi oleh istrinya. Wanita ini sangat mendiskriminasi orang kulit hitam dan tidak mau bekerja sama dengan Bernard. Dia dengan jijik menawarkan untuk membeli saham Bernard dengan harga yang sangat rendah. Dan jika dia tidak setuju, dia akan menuntutnya. Di era itu, ketika orang kulit putih dan kulit hitam berperkara, menurut Anda siapa yang akan disukai hakim? Bernard tidak mau diperlakukan tidak adil, jadi dia memutuskan untuk pergi ke pengadilan. Tetapi dia harus menemukan seseorang untuk bersaksi untuk membuktikan hubungan kerjasamanya dengan pemilik lama. Dia memikirkan Meneer Ban, tetapi Meneer itu telah bekerja sama dengan janda itu dan menghindari Bernard. Sekali lagi, sangat kecewa, Bernard berdiri di ban dan melihat sekeliling. Gedung ban yang rapi dan bersih menunjukkan taring diskriminatif yang sistematis di mana-mana. Hanya karena warna kulitnya, dia sering dicemooh saat masuk ke ban. Memikirkan hal ini, sebuah rencana berani secara bertahap muncul di benak Bernard. Ada 4 ban dalam satu gedung, dan masing-masing memiliki pintu tertutup untuk pria kulit hitam ini. Saat ini, pikiran Bernard memunculkan ide jenius, "Saya akan membeli gedung ini dan melihat siapa di antara Anda yang berani mendiskriminasi saya lagi." Jadi Bernard menemukan Joe, pengembang real estate kulit hitam lainnya di Los Angeles, dan menceritakan rencananya. Awalnya, Joe mengira dia sudah gila karena harga tanah gedung itu sangat tinggi, dan tidak pernah ada orang kulit hitam yang pernah membeli tanah di pusat kota lah. Tetapi setelah berdiskusi sebentar, Joe menemukan bahwa Bernard bukanlah orang yang mengalami delusi tetapi seorang rasionalis yang bijaksana. Mengapa dia ingin membeli gedung ini? Karena selama dia memiliki gedung itu, ban di dalamnya akan melayaninya. Mereka tidak berani menolak memberinya pinjaman. Mereka juga akan membeberkan tren real estate kepadanya agar bisnis real estate-nya semakin lancar. Joe awalnya terkejut dengan ide itu, tetapi setelah memikirkannya, dia yakin bahwa itu akan berhasil. Meskipun dia sangat kaya, dia merasa terjebak dalam sistem yang didominasi orang kulit putih. Jika dia bisa bekerja sama dengan bankir kulit putih di daerah tersebut, dia yakin bisa menghasilkan lebih banyak uang. Namun, mereka tidak dapat menegosiasikan transaksi secara langsung dengan orang kulit putih, sehingga mereka membutuhkan seorang agen. Bernard memiliki seorang teman bernama Matt, yang telah membantunya dalam renovasi sebelumnya. Matt adalah orang yang jujur dan sangat ambisius, meskipun sedikit kurang berpengalaman. Bernard dan Joe memutuskan untuk melatih Matt secara intensif, mengajarkannya golf, tata krama kelas atas, pemikiran matematis, dan real estate.
Matt memenuhi harapan mereka dan dengan cepat menjadi ahli golf. Sambil bermain golf, dia dapat menghitung valuasi real estate seperti seorang pengusaha muda dan menjanjikan di sebuah klub golf. Suatu hari, Matt bertemu dengan pemilik gedung ban yang diatur oleh Joe. Percakapan berjalan dengan baik dan Matt mendapat kesempatan untuk membeli gedung tersebut dan sisanya akan dinegosiasikan. Namun, Matt tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebelum negosiasi, Bernard membantu Matt membuat persiapan. Dia menghitung jumlah lampu yang menyala di gedung pada malam hari, menghitung tingkat kekosongan gedung, dan kemudian mendapatkan perkiraan nilai gedung melalui pendapatan tahunan gedung dan biaya operasional. Bernard menyiapkan nomor apa saja yang mungkin terlibat dan meminta Matt untuk menghafal nomor tersebut sebelum bertemu dengan pemiliknya. Akibatnya, tidak peduli bagaimana bos besar menggertak tentang propertinya, Matt selalu selangkah lebih maju dan memberikan angka pastinya, yang mengejutkan bos besar itu. Akuntan di sampingnya juga tercengang. Mereka semua berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan seorang jenius matematika dan tidak bisa membodohinya sama sekali. Pada akhirnya, Bernard berhasil membeli gedung senilai lebih dari $2,4 juta hanya dengan $1,56 juta. Dengan dukungan industri perbankan, karir real estate Bernard dan Joe berkembang pesat. Mereka berhasil melanggar zonasi ketat segregasi hitam dan putih di Los Angeles. Banyak pemuda kulit hitam yang menjanjikan pindah ke lingkungan kulit putih segera setelah mereka diterima oleh wakil presiden. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1963, Bernard membawa keluarganya kembali ke Texas untuk mengunjungi ayahnya, Inggris. Setelah makan malam mereka, Inggris memberitahu Bernard bahwa dia bangga dengan pencapaiannya. Keesokan harinya, Bernard berjalan-jalan keliling kota bersama putranya dan tanpa disadari mereka berdiri di depan ban tempat Bernard bekerja sebagai tukang semir sepatu. Saat itu, Texas merupakan tempat paling rasis di Amerika. Mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang menyemir sepatu seperti yang biasa dilakukan Bernard ketika dia masih kecil. Yang mengejutkan Bernard, bocah itu hanya akan bekerja pada sepatu orang kulit putih. Insiden kecil ini menyentuh hati Bernard dan membangkitkan rasa tanggung jawabnya kepada sesamanya. Diam-diam, dia memutuskan bahwa dia harus mengubah status quo dan membantu komunitas kulit hitam di kampung halamannya untuk mendapatkan perumahan yang lebih baik. Keesokan harinya, Bernard mengunjungi Joe dan memberitahunya bahwa mereka harus membeli ban daratan di Texas. Joe mengira Bernard sudah gila bahkan memikirkannya karena rasisme di Texas sangat parah. Namun, Bernard berhasil menunjukkan alasan kuat untuk melakukan pembelian. Pada akhirnya, Joe setuju untuk membantu Bernard. Mereka merekrut Matt lagi dan menggunakannya sebagai mandor mereka sekali lagi. Kemudian, mereka bertemu dengan pemilik ban, Robert Florence Senior dan Junior, untuk membahas angka kesepakatan. Terlepas dari kecurigaan Florence Junior, Senior menjual ban tersebut kepada Matt dan mitranya. Dengan ban daratan di tangan, Bernard mulai membantu orang Afrika Amerika di kota untuk mendapatkan persetujuan pinjaman. Tujuannya adalah membantu sesamanya mendapatkan kesempatan yang adil di perumahan dan bahkan peluang menghasilkan uang. Segalanya berjalan baik untuk sementara waktu sampai Florence Junior mulai menyelidiki pinjaman yang disetujui oleh ban mereka. Suatu hari, Florence bertemu dengan Matt dan mengikuti dia untuk berjumpa dengan Bernard dan Joe. Dia menghadapkan mereka dengan ancaman bahwa Departemen Keuangan AS akan memeriksa operasi ban dalam 1 bulan karena pinjaman yang mereka setujui. Saat Florence Junior pergi, orang-orang itu mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Selama waktu itu, Matt datang dengan saran bahwa mereka seharusnya membeli ban lain dan mentransfer pinjaman bermasalah dari daratan ke ban baru tersebut. Mereka membahas pembelian ban of Marlon Moore, dan Bernard mengungkapkan kekhawatirannya mengenai mengawasi operasional ban baru tersebut. Matt menyarankan agar dia diberikan kesempatan untuk menjalankan ban baru tersebut, dan meskipun Bernard awalnya tidak setuju, dia setuju dengan mengizinkan Eunice untuk mengawasi Matt. Pada akhirnya, Matt menjalankan banknya seperti yang diinginkannya. Keesokan harinya, Matt menandatangani kontrak pinjaman atas sinyalnya dengan seorang pengacara.
Beberapa waktu kemudian, Florence Junior memberitahu Matt tentang klien yang ingin menarik semua uangnya dari daratan. Lebih buruk lagi, seorang pemeriksa Bank Federal tiba di Marlin untuk membantu Matt. Bernard menyamar sebagai petugas kebersihan agar bisa mendekat saat rapat. Namun, itu tidak membuat perbedaan karena pemeriksa menemukan masalah kritis pada beberapa pinjaman. Bernard tidak percaya bahwa pinjaman yang tidak masuk akal itu disetujui. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa itu yang dilakukan Florence Junior selama ini. Ternyata saat terburu-buru menjalankan banknya, Matt melewatkan protokol dan menggunakan pengacara yang direkomendasikan oleh Florence. Florence berhasil menyelinap dalam pinjaman bermasalah tersebut. Beberapa waktu kemudian, Bernard dan Joe memberitahu Matt bahwa langkah paling rasional yang dapat mereka lakukan adalah menjauh dari Bank of Marlin. Matt tidak mau melepaskan banknya, dan tanpa memberitahu mitranya, ia bergerak. Joe mengetahui tentang kepindahannya keesokan harinya dan bersama Bernard, mereka mengonfrontasi Matt tentang pinjaman. Florence menyaksikan tontonan itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bernard menyuruh Matt untuk mengambil buku mereka, tapi sudah terlambat. Pemeriksa Bank Federal tiba untuk mencabut izin operasi bank daratan. Saat meninggalkan gedung, FBI menangkap Bernard dan Joe. Bernard mencoba bertahan, tetapi perjuangannya sia-sia. Beberapa waktu kemudian, Bernard dan Joe bertemu dengan pengacara mereka dan mengetahui bahwa kasus mereka diseret dengan beberapa politik rasial di negara tersebut. Sementara itu, Matt berbicara dengan Senator S1MCHE Pronunciation Cleland tentang bersaksi melawan mitranya dengan imbalan kebebasannya. Matt memikirkan langkah selanjutnya malam itu dan menelepon. Matt mengikuti saran S1MCHE Pronunciation Cleland dan bersaksi melawan rekannya di sidang Senat keesokan harinya. Belakangan, pada hari itu, Bernard juga bertemu dengan S1MCHE Pronunciation Cleland dan mendengarkan lamarannya. S1MCHE Pronunciation Cleland memberinya dua pilihan, mengambil kesepakatan kekebalan dan mengkonfirmasi kesaksian Matt, atau Bernard dapat mengatakan apapun yang dia inginkan dan masuk penjara. Pada akhirnya, Bernard memutuskan untuk mengucapkan kata-kata yang tersimpan di hatinya selama bertahun-tahun dan berbicara tentang diskriminasi rasial di negara ini. Tak lama setelah itu, kekayaan Bernard dan Joe hancur. Setelah sidang, keduanya juga dijatuhi hukuman penjara federal. Beberapa tahun kemudian, setelah keluar dari penjara, Bernard dan Joe tampak bahagia meskipun kehilangan semua kekayaan mereka. Eunice merasa aneh dan bertanya bagaimana mereka bisa bahagia. Joe kemudian mengungkapkan bahwa mereka memiliki properti di Bahama yang masih mereka miliki. Eunice tidak percaya dan bertanya kepada Bernard tentang hal itu. Ternyata, pria yang dihubungi Matt pada malam sebelum kesaksiannya adalah Bernard. Matt memberitahu Bernard tentang kesepakatan senator dan meminta maaf padanya. Sebagai imbalannya, Bernard meminta bantuan Matt sebelum pemerintah dapat menyita aset mereka. Film berakhir setelah kita mengetahui bahwa properti tempat tinggal Bernard dan Joe berperan penting dalam perang melawan pemisahan perumahan Dila, dan mereka masih memiliki dua rumah besar yang bersebelahan di Bahama.